Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 8 Juli 2025, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah pemberontakan manusia. Tema ini didasarkan pada bacaan dari kitab Yeremia pasal 8 ayat 4 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, pada pagi yang indah ini Tuhan kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu, menaikkan puji syukur dan terima kasih. Engkau telah membangunkan kami pada pagi ini, dan Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kami hendak mengawali hari kami dengan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami semua agar kami memahami kehendak Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar firman-Mu itu terpatri dalam hidup kami, hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan kitab Yeremia pasal 8 ayat 4 sampai 13. Yeremia 8 ayat 4 sampai 13 yang demikian bunyinya. Judul, Hukum atas bangsa yang tidak mau bertobat. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Hukuman atas bangsa yang tidak mau bertobat. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, apakah ia tidak akan bangun kembali? Apabila orang berpaling, apakah ia tidak akan kembali? Mengapa bangsa ini berpaling seisi Yerusalem? Berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu daya. Mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata jujur. Tidak seorang pun menyesali kejahatannya dengan berkata, apa yang telah kulakukan? Mereka berpaling lari di jalur sendiri, seperti kuda yang menerjang masuk ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, layang-layang, dan bangau menuruti waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimana kamu dapat berkata, kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya, pena ahli kitab yang penuh dusta sudah membuatnya menjadi dusta. Orang bijaksana menjadi malu, mereka terkejut dan terperangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan, hikmat apa yang ada pada mereka. Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sebab dari yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya mengejar keuntungan. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu daya. Mereka mengobati luka putri umatku, seolah-olah luka ringan, katanya, damai sejahtera, padahal tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan apa yang menjijikkan. Akan tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak tahu malu. Sebab itu, mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan, aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tapi tidak ada buah anggur pada pokok anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara. Dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu apa yang kuberikan kepada mereka akan lenyap dari mereka. Sahabat Petra yang terkasih, dari bacaan kita ini kita mendapati bagaimana umat Tuhan
itu begitu mengeraskan hatinya. Di sana dikatakan dalam ayat yang keempat, Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yeremia untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki terhadap umat Yehuda pada saat itu. Tuhan merasa heran mengapa umat pada saat itu terus-menerus hidup dalam dosa. Mereka terus-menerus berpaling dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengirim peringatan-peringatan kepada mereka. Tapi mereka terus keras kepala, mengeraskan hati dan tidak mau bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Kepada umat yang seperti ini Tuhan mengirimkan berita bahwa Ia akan menghukum mereka. Dan dari sini kita melihat saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, bagaimana umat yang keras kepala itu melakukan kehidupan mereka, menjalani kehidupan mereka. Mereka hidup seenaknya sendiri, mereka hanya mencari untung untuk kepentingannya sendiri. Tidak hanya umat, tetapi juga para nabi dan imam pada saat itu, mereka semua melakukan kejahatan. Dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan semuanya mengejar keuntungan, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu daya. Dan dalam ayat 6b di sana dikatakan tidak seorang pun menyesali kejahatannya. Sahabat yang terkasih, mengapa umat Tuhan pada saat itu sangat keras kepala? Bahkan tidak hanya umat tetapi juga nabi dan para imam. Karena mereka hanya mengejar hidup secara materi, hidup yang berkelimpahan secara materi, hidup kaya raya, hidup yang tidak berkekurangan. Sehingga mereka tidak berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan mereka terus melakukan hal yang sama, dan yang mereka lakukan adalah mengejar keuntungan. Nah, saudara-saudara, mereka melakukan itu karena apa? Mereka membaca firman Tuhan, Taurat Tuhan, tetapi mereka hanya memilih hal-hal yang mendukung perbuatan mereka. Mereka hanya memilih ayat-ayat yang mendukung perbuatan jahat mereka. Seakan-akan perbuatan mereka benar. Perbuatan jahat itu seakan-akan dipahami sebagai benar. Dan yang menarik saudara-saudara, semua itu bermula dari para nabi dan imam, orang-orang yang menguasai Taurat Tuhan, dan mereka telah menafsirkan dengan tidak benar. Karena apa? Karena mereka ingin mendapatkan keuntungan duniawi, ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan kelimpahan. Sehingga mereka memilih-milih ayat yang cocok, menafsirkannya, dan menyampaikan kepada umat. Dan umat tidak kritis terhadap semuanya itu. Mereka berpikir bahwa tidak ada hukuman bagi mereka. Mereka berpikir bahwa mereka melakukan yang baik. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka harus mengkritisi diri mereka. Mereka harus mencoba melihat kehidupan mereka apakah sudah benar atau belum. Itu yang terjadi. Nah, saudara-saudara, belajar dari apa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada saat itu, mari saat ini kita sadar bahwa kita adalah manusia yang cenderung melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Mari kita selalu berpikir bahwa Tuhan tidak menyukai tindakan-tindakan jahat. Tuhan tidak menyukai perilaku-perilaku yang tidak baik. Dan Tuhan tidak menyukai hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Dan ketika kita diingatkan, mari kita, saudara-saudara, mari segera bertobat. Mungkin kita jarang mendengarkan ayat-ayat yang berbicara tentang hal-hal yang mengingatkan kita pada kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang mungkin biasa kita lakukan. Mungkin khotbah-khotbah yang kita dengar adalah khotbah-khotbah tentang kemakmuran, tentang keselamatan, tentang hal-hal yang baik. Dan mungkin saudara-saudara jarang mendengarkan khotbah-khotbah yang mengingatkan kesalahan saudara,
yang menegur kesalahan saudara. Tapi saat ini saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang yang menjaga keseimbangan itu. Boleh kita mendengarkan khotbah-khotbah yang baik, yang menjanjikan berkat, yang menjanjikan kelimpahan. Tapi ingat, kita juga memerlukan firman-firman Tuhan yang menegur kita, yang mengoreksi perilaku kita, yang mau memperbaiki kehidupan kita. Dan mari saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, kita terus berusaha untuk melihat diri kita, apakah yang kita lakukan sudah benar, tepat, ataukah belum di hadapan Tuhan. Apakah kita hanya menjadi orang-orang yang hanya mencari keuntungan diri sendiri, kenyamanan diri sendiri, dan mengabaikan perintah Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, yang berikutnya mari kita dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama mendapati belajar bahwa kita perlu hati-hati pada tipu daya. Tadi sebelumnya saya sudah mengatakan saudara-saudara bahwa seringkali kita hanya mendengar khotbah-khotbah yang baik-baik tentang kekayaan, tentang kelimpahan, tetapi saudara-saudara kita kadang-kadang terjerat pada tipu daya-tipu daya yang ada. Saudara, bagaimanapun Tuhan tidak menyukai, Tuhan tidak senang pada perilaku kejahatan, Tuhan tidak senang pada kemunafikan, dan ini yang terjadi pada saat itu. Maka kita membaca tadi di dalam ayat yang ke-6, aku telah memperhatikan dan mendengarkan mereka tidak berkata jujur. Tidak seorang pun menyesali kejahatannya dengan berkata apa yang telah aku lakukan. Jadi mereka seakan-akan merasa paling benar, mereka munafik, mereka mencari keuntungan sendiri tapi merasa paling benar. Mereka membela diri, mereka tidak mau mengoreksi kehidupan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang munafik, yang tidak mau mengoreksi diri sendiri, tidak mau memperbaiki kehidupan sendiri. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang selalu hidup dalam dosa, orang-orang yang tidak mau mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan, itu dibandingkan dengan burung ranggung, dibandingkan dengan burung tekukur, layang-layang, dan bangau. Di mana burung-burung itu, saudara-saudara, tahu waktu untuk kembali. Tapi firman Tuhan katakan, tapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Nah, ini persoalannya. Jadi hanya mendengarkan dari khotbah-khotbah, mendengarkan dari tafsir-tafsir, mendengarkan dari hal-hal yang mungkin renungan-renungan yang kita dengar tanpa kita sendiri mengetahui hukum Tuhan, tanpa kita sendiri membaca sendiri hukum Tuhan secara lengkap. Nah, saudara, saat ini kita diingatkan, sahabat Petra yang terkasih, bahwa kita harus kembali untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan renungan-renungan yang ada, baik di radio, baik di dalam khotbah-khotbah di gereja, atau dimanapun. Tapi mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh tahu tentang firman Tuhan, sehingga kita tidak hanya dihibur, tapi juga ditegur, kita juga dinasehati, kita juga dikritik oleh firman Tuhan. Dan itu yang menjadikan hidup kita semakin baik. Jangan hanya puas, senang mendengarkan khotbah-khotbah yang berbicara tentang keselamatan, pengampunan, tentang surga, tentang hidup kelimpahan. Tapi mari kita juga merenungkan firman Tuhan yang menjadi pengingat bagi kita akan kesalahan-kesalahan kita. Nah, sahabat Petra yang terkasih, yang menarik dari bacaan kita ini juga adalah bahwa orang-orang pada saat itu mereka mencoba untuk mengelabui apa yang terjadi. Jadi meskipun tidak ada damai sejahtera, tapi mereka seringkali mengatakan damai sejahtera dan damai sejahtera. Itu bisa kita baca dalam ayat yang ke-11. Mereka mengobati luka putri umatku
seolah-olah luka ringan, katanya damai sejahtera, padahal tidak ada damai sejahtera. Saudara, ini kemunafikan, ini kebohongan, ini tipu daya. Mereka tahu yang sesungguhnya, tapi mereka melakukan tipu daya, dan itu yang tidak diperkenan oleh Tuhan, dan itu yang mendatangkan murka dari Tuhan, dan itu yang mendatangkan kesengsaraan bagi yang lainnya. Sahabat Petra yang terkasih, seharusnya kata firman Tuhan, mereka merasa malu sebab mereka melakukan apa yang menjijikkan. Akan tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak tahu malu. Saudara, ini adalah peringatan Tuhan kepada umat saat itu yang melakukan kejahatan yang menjijikkan, tapi mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak merasa malu, mereka terus melakukan semuanya itu. Dan di dalam ayat 13 sana dikatakan, aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi tidak ada buah anggur pada pokok anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu, sebab itu apa yang kuberikan kepada mereka akan lenyap dari mereka. Sahabat Petra yang terkasih, Tuhan mengharapkan agar kita menjadi buah ranting-ranting pohon anggur yang berbuah. Sehingga ketika Tuhan datang kepada kita, kita bisa menunjukkan buah itu. Pokok anggur, buah ara, daun-daunan tetap segar, dan itu bisa terjadi, itu bisa kita lakukan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Itu seperti yang ada dalam kitab Mazmur, di mana orang yang hidup di dalam Tuhan, yang berjalan di jalan Tuhan, yang kesukaannya merenungkan Taurat siang dan malam, maka mereka inilah yang akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, dari bacaan ini kita diingatkan, mari saudara-saudara, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita membuka hati kita, supaya firman Tuhan itu betul-betul merasuk dalam hati kita, dan kita tidak terkena tipu daya. Jangan hanya mendengarkan yang manis-manis saja, renungan yang manis-manis saja, tapi renungan yang juga bisa membuat kita sadar, yang mungkin tajam di telinga kita, tapi itu justru menjadi berkat bagi kita. Mari saudara-saudara, kita belajar terus untuk firman Tuhan, agar kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang berbuah. Jangan puas dengan apa yang baik yang didengar, tapi justru carilah ayat-ayat yang menegur saudara untuk saudara bertobat. Kalau ada firman Tuhan yang membuat saudara mungkin terkaget-kaget, mungkin merasa dimarahi atau merasa ditegur, justru saudara harus bersyukur, sahabat-sahabat Petra harus bersyukur, dan kemudian bertobat. Itu artinya Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mau kita berubah, dan Tuhan mau kita hidup baru. Tuhan mau kita menghasilkan buah yang Ia boleh lihat, Ia boleh nikmati, dan buah kita itu menjadi manis dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa bertekun merenungkan firman-Mu, baik firman yang manis kedengarannya, yang menghibur, memberitakan keselamatan damai sejahtera, tapi firman-firman yang juga menegur kami untuk melakukan yang baik, untuk bertobat. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbuah, yang mau terus merenungkan firman Tuhan, yang mau terus punya relasi dengan Tuhan, sehingga kami menjadi ranting-ranting pohon anggur
yang menancap dalam pokok anggur yaitu Tuhan Yesus, dan kami dimampukan untuk berbuah yang manis. Ya Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati tugas-tugas kami, Tuhan berkati keluarga kami, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, dan berikanlah segala yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Radio Petra dan kru yang melayani kami semua. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka satu persatu. Tuhan memberkati peralatan yang ada. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Semuanya ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Selasa, 8 Juli 2025, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari GKJ Jatimulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.